Menjadi persoalan yang harus ditemukan jawabannya. Apakah umat perjanjian baru atau orang percaya masih terikat dengan pola kewajiban persepuluhan? Sebab pada kenyataannya kita melihat banyak gereja yang mengajarkan persepuluhan secara ketat dan menjadi semacam Taurat baru di gereja. Dan landasan Taurat baru ini berangkat dari analisa yang sebenarnya tidak tepat. Kalau jujur, mereka tidak mengerti, mereka belum mengerti apa itu persepuluhan secara orisinil. Pada mulanya persepuluhan itu apa? Dan tidak boleh secara mentah diimport masuk ke dalam hidup umat perjanjian baru. Penafsiran yang tidak memperhatikan berbagai aspek berkaitan dengan hal ini yang dikembangkan di kalangan gereja-gereja tertentu yang sebagian telah menjadi gereja besar atau mega church. Dan kita sering menemukan penafsiran yang kurang memperhatikan konteks budaya, latar belakang, konsistensi, analisa, dan lain sebagainya. Ingat, ada kunci-kunci penting bahwa Abraham memberikan persepuluhan hanya sekali itu pun ketika dia pulang perang, ketika dijemput oleh Raja Sodom dan Melkisedek, dia memberikan 1/10 dari pampasan perang, bukan dari harta milik yang dia bawa. Yakub memberikan persepuluhan bersyarat jika Tuhan melindungi dia. Bangsa Israel memberikan persepuluhan karena suku Lewi tidak mendapat bagian, dan mereka harus menyisihkan 10% ini untuk suku Lewi. Juga untuk janda, untuk yatim dan orang asing di tengah-tengah mereka. Persepuluhan juga dipakai untuk pesta nasional, yaitu pesta pondok daun, di mana mereka makan bersama dari persepuluhan mereka. Persepuluhan itu dari sektor agraris, sedangkan dari sektor jasa, perdagangan, buruh tidak disebut. Tidak disebut. Dan persepuluhan itu harus atau biasanya dalam bentuk materi, material, raw material. Bahan mentah, gandum, ternak, 10% dari hasil bumi, hasil ternak mereka. Kalau mereka uangkan harus ditambah 1/5 atau 20% nilai barang-barang itu. Jadi kalau memberikan persepuluhan dalam bentuk uang, 12%, bukan 10%. Dipahami nggak yang ini? Dan yang saudara perlu ketahui bahwa perhitungan persepuluhan dan penggunaannya itu ada lembaga. Lembaga yang jelas, yang terdiri banyak orang di dalam agama Yahudi, di mana tua-tua Israel mengelola itu. Tidak sama dengan 1-2 orang boleh mengelola suka-suka. Kita tidak boleh atau tidak bisa mengenakan praktek persepuluhan ala Taurat atau ala bangsa Yahudi ini dalam kehidupan umat perjanjian baru. Kalau kita mencoba memaksakan praktek persepuluhan ini, bisa merusak atau mengacaukan pola hidup yang benar yang harus dikenakan oleh umat perjanjian baru. Sebab sebenarnya umat perjanjian baru memiliki pola kehidupan yang jauh lebih unggul dari umat perjanjian lama. Dalam segala aspek, juga dalam hal memberikan persembahan. Pengajaran persepuluhan, kewajiban persepuluhan justru bisa menyimpangkan orang percaya dari kebenaran Injil, sehingga tidak membangun bangunan iman yang benar. Dan kata yang lebih kasar tapi terpaksa saya gunakan adalah bisa menjadi alat iblis untuk merusak anatomi dan bangunan iman Kristiani yang benar, yang murni. Umat perjanjian baru adalah umat yang masuk wilayah hidup tidak memiliki diri sendiri. 1 Korintus pasal 6, 19, 20. Kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 5 ayat 14, 15. Dia sudah mati untuk kita, dan kalau kita hidup untuk Dia yang sudah mati bagi kita. Lukas 14 ayat 33. Barang siapa tidak melepaskan diri segala milik, ia tidak dapat jadi muridku.
Jadi jangan menyeret orang percaya kepada perhitungan, prosentase, dan kapling. Sebab kalau kita bermain di wilayah persepuluhan, kita akan terjerumus pada pembagian kapling. Kaplingnya Tuhan dan kaplingnya kita. Sejatinya kita sudah tidak punya kapling lagi. Persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau pada zaman Tuhan Yesus kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi mempunyai hukum persepuluhan ini, dan orang-orang Yahudi menganggap bahwa kalau sudah memberikan persepuluhan itu menjadi tanda atau ciri kesalehan. Betapa miskinnya, saudaraku. Kalau bagi umat perjanjian baru tidaklah demikian. Persembahan yang harus diberikan itu segenap hidup, saudaraku. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab bagaimana janda yang miskin memberikan seluruh nafkahnya. Kalau saudara membaca Sakius, bagaimana dia memberikan, Lukas 19, separuh hartanya. Kalau ada orang pandai peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Tidak ada hitungan. Kemarin saya singgung soal Ananias dan Sapira. Saya tahu Ananias dan Sapira bersalahnya kenapa? Dia memberi kesan bahwa yang dipersembahkan itu seluruhnya, padahal separuh. Padahal umumnya kalau orang menjual harta harus seluruhnya diserahkan dan menjadi milik bersama. Ini di Kisah Rasul itu. Petrus berkata, kamu jual juga milikmu. Ya, enggak, kamu jual juga milikmu. Jangan bohongi Tuhan. Coba kalau sekarang sudah memberikan 1/10 dari hasil saudara. Yakin itu 1/10? Yakin? Tepat? Kalau Anda ditraktir orang, Anda mesti bilang, jangan traktir saya, berarti saya dapat penghasilan loh. Dan kalau saya nggak kasih 1/10 dari traktir ini gimana? Anda bisa menghitung tepat 1/10? Nggak bisa. Kira-kira Pak. Loh, kalau kira-kira, lalu apa artinya 10% itu? Kita harus dalam kesadaran bahwa seluruh milik kita adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita memahami hal ini, akhirnya nanti saudara hanya belajar untuk menangkap yang namanya komando. Perintah. Yang dikembangkan itu komando. Kepekaan mengerti kehendak Allah. Ini yang jadi complicated, ini yang jadi rumit, saudaraku. Kalau agama-agama dipandu oleh hukum, oleh peraturan, oleh syariat, oleh prosentase, angka-angka. Tapi kalau orang percaya dipandu oleh Roh Kudus, bukan angka, tapi hati Tuhan. Ini yang jadi rumit. Dalam perjalanan penginjilan Paulus yang ketiga, Kisah Rasul pasal 18, Anda menemukan bagaimana Paulus mengumpulkan uang bagi jemaat Yerusalem yang dalam kesulitan. Di sana tidak disinggung sama sekali soal persepuluhan. Catatan yang ada adalah setiap anggota jemaat mengumpulkan uang seperti menabung setiap hari Minggu. 1 Korintus 16 ayat 1-2. Pengumpulan itu tiap minggu itu digunakan untuk saudara-saudara mereka yang di Yerusalem yang dalam kemiskinan atau kesulitan. Dan itu adalah bukti dari solidaritas sosial. Nah, persepuluhan yang dipraktekkan di Israel itu adalah teokrasi, pemerintahan Allah. Kumpulkan untuk suku Lewi, supaya suku Lewi bisa eksis, bisa ada merawat ibadah di bait Allah. Itu tidak bisa diganti dengan hal lain, saudaraku. Ini perjalanan sejarahnya harus dimengerti dengan jelas. Sebab kan intinya itu salib, saudara. Nah, di sini itu hanya persiapan, preparation untuk keselamatan ini, untuk keselamatan. Supaya bangsa ini eksis, memiliki pengenalan akan Allah. Bangsa ini nggak punah mengenal Allah Yahweh, menyembah Allah Yahweh. Harus ada suku Lewi yang kerja untuk itu. Dan 11 saudara yang lain nyumbang untuk suku Lewi. Tapi begitu selesai di sini, ini demisioner, ini tidak berlaku. Kok bisa balik lagi ke sini, mau gimana? Kalau Tuhan membuat bangsa itu eksis, karena untuk rencana salib, karena bangsa Israel punya 2 tugas. Yang pertama, menyimpan pusaka Tuhan. Pusaka itu bukan keris, bukan pedang, tetapi pusaka itu pengenalan akan Allah. Yang kedua, dari bangsa itu akan lahir Mesias. Tuhan menjagai bangsa itu, membuat sistem pemerintahan, sistem ibadah yang begitu tertib sampai salib tiba.
Setelah itu ini demisioner. Kok bisa balik lagi ke situ gimana sih? Kalau di Israel persepuluhan dikelola oleh suku Lewi, oleh imam-imam, tapi kalau di gereja dikelola oleh 2-3 orang, 10-15 orang yang kadang-kadang saudaraku sekalian belum tentu peka dengan Roh Kudus. Lalu jadi gedung-gedung besar, jadi untuk kepentingan sekelompok orang, saudaraku. Ini bukan keadilan sosial, saudaraku. Jadi kalau 100 jemaat memberikan 10%, wah kaya itu pendeta. Saya bukan tidak setuju ada persepuluhan. Kalau jemaatnya 10 orang, semua kasih persepuluhan untuk pendeta itu. Pas. Kalau 100, semua kasih persepuluhan, kaya itu pendeta. Kalau 1000, makanya orang pengen jadi pendeta itu gara-gara begitu tuh loh. Ini yang menjadikan keluarga pendeta jutawan atau miliarwan. Kalau ada orang yang beralasan, pendeta itu kan imam, Pak. Saudara, di perjanjian baru semua orang percaya adalah imamat-imamat yang rajani. Semua kita adalah imam-imam. Imamat-imamat yang rajani. Dalam perjanjian baru tidak ada lagi sistem jabatan imam. Seperti perjanjian lama. Konsep kemah suci, bait Allah, rumah Allah juga berubah. Ini berarti semua sistem korban, sistem persembahan juga telah berubah total. Jadi persepuluhan yang menjadi bagian dan sistem korban dan persembahan yang dihubungkan dengan jabatan keimaman harus berubah sama sekali. Perkataan ini sudah jelas, udah jelas ini. Nah, bagaimana dengan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7? Banyak gereja mewajibkan jemaat menganut persepuluhan karena 2 Korintus 6 ayat 9, 6 sampai 7 yang mengatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih dan paksa atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini dibaca jebret lalu dikasih stempel persepuluhan. Nggak ada kata persepuluhan di situ. Kalau ayat yang ke-6 Anda perhatikan terdapat kata sedikit dan banyak. Ini jelas menunjukkan bukan jumlah yang pasti. Jadi ayat ini atau persembahan di sini tidak berbicara mengenai persepuluhan. Sebab persepuluhan itu jumlahnya sudah pasti atau paling tidak sudah tertentu. 1/10 dari hasil. Tentu teks ini tidak bermaksud tidak mengajarkan bahwa yang memberi persepuluhan banyak akan menuai banyak. Yang persepuluhan sedikit, menuai sedikit. Kapitalisme dong. Halo? Kasihan yang duitnya sedikit. Ini seperti nuansa kapitalisme yang bermodal besar akan menjadi makin kaya, tapi yang bermodal kecil tidak akan pernah bisa menjadi besar. Atau tidak sebesar orang yang memberikan perpuluhan banyak. Maksudnya tidak demikian. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 7 itu berbicara mengenai kerelaan. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa jumlah uang tertentu untuk dipersembahkan kepada Tuhan harus dengan kerelaan. Dan kalau membaca dari ayat 1, saudaraku sekalian, ini berbicara mengenai pelayanan, mengenai perjuangan orang-orang kudus. 2 Korintus 9 ayat 12. Oh, hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus yang harus dukung pelayanannya. Kalau Allah memberi persembahan banyak, itu lebih efektif untuk pekerjaan Tuhan dalam jumlah besar. Bukan Anda akan menuai lebih besar. Nah, kalau saudara selama ini mendengar ada 30, ada 60, 100 itu di Matius pasal 13 tidak bicara soal perpuluhan, Pak. Ya. 30, 60, terus 100 kali lipat. Ini di Matius pasal 13 ini bicara soal benih yang ditabur dan berbuah. Benih yang ditabur itu tumbuh dan berbuah, maksudnya begitu. Yang menabur sedikit, menuai sedikit. Yang menabur banyak, menuai banyak. Ayo kasih banyak. Coba ya, saya itu bukan tidak setuju persepuluhan ya. Nanti di sini ada tulisan begini. Bukan berarti tidak boleh memberikan persepuluhan. Kalau itu menjadi latihan disiplin pribadi, silahkan. Ya. Tapi setiap anak Tuhan itu bagaimanapun harus menyisihkan hartanya. Bukan nunggu ditantang, ayo kita mau beli apa, kita bayar, kita kumpulin dana. Enggak.
Anda duduk manis di satu gereja, Anda sudah ngerti gedung ini mesti dibayar, administrasi gereja, biaya diakonia, orang miskin juga datangnya ke gereja juga punya misi dan lain sebagainya. Itu sudah otomatis begitu Anda dapat uang, sekian persen Anda sisihkan, bukan sisakan. Itu juga mesti, bukan tidak boleh, tapi dasarnya bukan persepuluhan, ini kaplingnya Tuhan, ini kapling saya. Bukan. Dasarnya adalah aku harus mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan dan mengelola uang Tuhan ini. Ngerti maksudnya? Lalu berapa yang harus kupersembahkan? Tentu orang harus punya kepekaan dari Tuhan. Wah Pak, kalau begitu enak dong Pak, yang pelit nggak ngasih. Atau ngasih dikit, ya terserah situ. Kerelaan kok, kemampuan relamu itu berapa, bukan kemampuan uangmu. Kemampuan relanya. Jangan dipancing begini. Coba angkat kolektanya di atas. Nah itu intimidasi. Ayo ke depan, kasih kotak. Itu juga cara-cara yang tidak bijak. Yang orang memberi akhirnya tanpa kerelaan. Apalagi nanti saya jelaskan juga, mulai ada keramahan untuk yang memberi banyak. Keramahan lebih. Itu menyesatkan. Anda bisa ngerti? Itu bisa menipu. Keramahan untuk orang yang kasih persembahan lebih besar dari yang tidak. Kelihatan itu saudaraku sekalian. Ya. Jadi kalau yang menabur banyak, menuai banyak, itu menuai hasil pelayanan. Bukan menuai dia balik dapat duit. Ngerti dah? Halo? Nangkep saudara? Nanti dibaca di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 1. Pelayanan untuk orang-orang kudus. Untuk perjuangan mereka di ladang Tuhan. Pada waktu itu tahu zamannya, di mana Kristen baru muncul. Banyak ada orang-orang yang memang tidak kerja, cuma menginjil. Itu perlu biaya banyak. Paulus itu sampai kekurangan bikin kemah. Coba kalau yang bikin kemah, dia lebih efektif jalan sana sini tanpa mencari nafkah. Jadi kalau saya Paulus bikin kemah itu dalam tanda kutip terpaksa. Kalau dia cukup uang, tidak perlu dia bikin kemah. Dia bisa keliling lebih banyak. Paham saudara? Tapi Paulus menunjukkan, aku dengan tanganku bekerja. Aku membuktikan, aku tidak mengingini emas dan perak yang ada padamu. Yang ngomong Paulus dalam tulisannya. Nah, kalau orang nggak kasih persepuluhan, gereja miskin. Tidak. Dibentuk dulu hati orang itu. Sampai dia punya rumah 2, 1 rela dikasih. Sampai kalau perusahaan dia besar, untungnya miliaran. Nggak usah. Cari orang lain yang hidupnya pas-pasan. Yang pas-pasan biar uangnya dipakai untuk nyekolahin anak-anaknya. Saya yang bangun ini saja. Berapa? 100 miliar saya bangun. 100 miliar saya bangun. Tapi hati begini kan nunggu lama, betul nggak? Atau dia begitu karena mau dinilai, dianggap baik, supaya dipuji. Jadi anak setan loh, ngerti nggak? Mendingan jangan. Jangan punya gereja, nggak perlu punya gedung. Nggak apa-apa. Bukan seberapa besarnya, seberapa rela. Dan membangun kerelaan itu nggak gampang. Dari 5, 10, 20 sampai everything you have belongs to God. Yang lupa mindsetnya. Bukan hitungan-hitungannya. Nangkep? Jangan nanti salah mengerti. Nanti pendeta-pendeta marah. Ini pendeta Erastus bikin kita miskin melawan persepuluhan. Saya bukan melawan persepuluhan. You salah. You bukan 10, mesti 12 kalau ikuti orang Israel. Oke? Tapi Tuhan mengatakan bukan 12. Apalagi 10. 100%. Segenap hidup. Kapan itu Pak? Kapan-kapan? Mungkin lusa atau di lain hari. Jadi pelipat gandaan yang sering dipromosikan di gereja, itu taktik, itu strategi, dan itu tidak mendidik. Sama sekali salah, tidak mendidik. Jangan memberikan persembahan dengan satu harapan akan dikembalikan. Itu sangat tidak mendidik, itu merusak bangunan. Apalagi kalau Anda kasih persepuluhan, yang 10 kaplingnya Tuhan, 90 kapling saya, atau kaplingnya Tuhan juga, tapi agak boleh bebas saya pakai. Itu salah. 100-100-nya Anda tidak bebas pakai. Seluruh bagian tubuhmu, seluruh hidupmu itu milik Tuhan. Engkau tidak berhak pakai. 10 milik Tuhan Pak, yang 90 milik Tuhan juga, tapi agak bebas makainya. Kosong nggak kira-kira? Halo? Loh, Anda nggak amin? Anda ngerti nggak saya sedang ngomong apa ini? Paham nggak yang saya katakan ini? 100-100-nya itu Tuhan punya. Jadi yang digarap itu batin Anda. Betul? Bukan perhitungan angka uangnya.
Tapi nunggu begitu kapan orang kasih persepuluhan? Ya terserah. Nggak masalah. Gereja nggak boleh takut. Pendeta nggak boleh takut nggak punya duit. Nggak boleh takut bangkrut. Kalau takut bangkrut, dia punya bisnis di sini. Ini bisnisnya Tuhan. Bukan bisnis kita. Kerjakan apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Di luar itu, serahkan kepada pemilik bisnis ini. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Hari ini kita nggak punya uang. Karena nggak mengajarkan persepuluhan dengan ketat. Tapi satu hari saya punya orang-orang. Tuhan punya orang-orang yang nyawanya ditaruh di kotak. Lawan deh ntar deh. Tunggu 5 tahun lagi. Tunggu 10 tahun lagi. Anak-anak muda yang sekarang senior firman ini. Jadi orang-orang yang militannya nggak kebayang. Orang-orang yang akan sepenuh hati tanpa menyayangkan nyawa berkorban buat Tuhan. Jadi teroris-teroris untuk setan. Betul nggak saudara? Kalau saudara-saudara yang seterlanjur jadi ini nih, udah matre ini, wah udah susah ngerubah dah. Monyetnya itu nggak mati-mati saudaraku. Dibiarkan itu monyet jadi gorila, gorila jadi kingkong, udah susah mati ini. Matre ngitung banget sama Tuhan, ya. Kalau saya bilang ngitung sama Tuhan, bukan berarti lalu Anda kasih uang untuk gereja loh. Orang di sekitarmu yang membutuhkan pertolongan, orang tuamu sendiri mungkin juga kamu nggak rawat dengan baik kok. Itu kurang ajar, tau nggak? Saya punya koko, punya cici, Pak. Jadi, maksud saya sendiri yang ngurus orang tua. Tuh lihat, bengkok hatimu. Ketika saudara-saudaramu nggak mau ngurus orang tua, diserahkan ke kamu, itu kehormatan. Bela itu. Tapi saya bisa nggak dukung gereja. Nggak usah. Orang tuamu itu adalah pelayanan. Tapi jangan alasan orang tua, Allah nggak dukung di gereja, itu salah juga loh. Mesti Anda sisihkan untuk Tuhan dan untuk pekerjaan gereja ini. Atau gereja di mana Anda berbakti. Makanya kenapa saya berusaha cari uang sendiri, karena saya takut. Udah ngomong kayak begini, lalu orang bisa bilang, iya lu ngomong gitu kan lu makan uang ke gua. Itu masalahnya. Tujuannya bukan mosok. Supaya Anda itu bertumbuh dengan kebenaran. Investasi itu kerajaan surga demi kamu, bukan demi saya. Hatimu itu dibentuk untuk menjadi anak-anak Allah yang menyadari semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Jadi kalau kita memberikan persembahan itu kehormatan. Anda bisa paham nggak kalau Anda mencintai seorang pejabat tinggi atau hormat kepada seorang sesepuh, Anda bela dia. Anda nggak mikir dibalas, tapi kehormatan membela dia. Paham nggak saudara? Nah untuk Tuhan semesta alam, juru selamat yang mati di kayu salib untuk kita rela berbuat begitu. Jadi jangan karena kita mau dapat balasan, bukan begitu saudara. Saya ngomong sampai sejauh ini nih, belum ke belakang. Anda udah yakin kok. Udah ngerti, betul nggak? Belum saya ngomong soal Maleaki ini, belum. Udah jelas. Oleh karena porsi yang diberikan Tuhan kepada masing-masing kita berbeda, maka jumlah persembahan yang dipersembahkan pun juga berbeda jumlahnya. Jumlah bukan ukuran, ingat. Tetapi kesetiaan, kerelaan. Seperti di Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Janda yang memberikan persembahan 2 peser diakui Tuhan sebagai memberi lebih banyak. Bukan jumlah, kerelaannya. Amin. Bukan jumlah, tapi kerelaannya. Penghargaan kita kepada mereka yang memberi persembahan tidak boleh menyesatkan dengan keramahan yang berlebihan kepada mereka yang memberi lebih banyak dalam jumlah. Keramahan yang berlebihan tersebut mendidik atau memberi petunjuk seolah-olah ia berjasa kepada Tuhan. Tuhan menghambat ini. Makanya orang bisa dibikin tidak bisa berbuat apa-apa buat Tuhan supaya dia tidak merasa berjasa. Saya kepikir gini, Tuhan, kalau Engkau percayai aku punya uang banyak. Berapa banyak sekolah Kristen yang saya bangun di daerah? Berapa banyak radio yang saya bangun? Berapa banyak orang-orang yang saya ubah lewat kebenaran firman ini. Lalu seperti ada suara yang mengatakan, bahaya buat kamu. Sekarang belum. Kamu tingkatkan dulu kedewasaanmu. Tingkatkan dulu kematangan imanmu. Tuhan bisa percaya saya dengan uang ratusan miliar atau triliun. Tetapi, kalau kemudian kita punya banyak proyek, orang pasti cium baunya dong, Erastus dong, betul nggak? Oh Erastus, wah Erastus memang begini, kaki, jempol kaki. Kamu bisa sanggup nggak? Nah, itu masalahnya. Bisa nggak kamu tetap merasa I am nothing? Tunggu beberapa waktu dulu. Tunggu. Saya sadar itu. Oh iya, oke Tuhan, oke.
Oke. Wait and see. Paham saudara? Jangan sampai saya merasa berjasa. Ini berbahaya. Dalam hal persembahan, persepuluhan, Tuhan Yesus tidak menekankan jumlah, tetapi sikap batin atau motivasi mendasari persembahan. Persembahan harus bertolak dari hati bersyukur. Persembahan harus bertolak dari rasa terhormat untuk mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Pagi bangun dari ujung aspal Bekasi, naik motor, ya. Anda masih bisa menyisihkan untuk pelayanan. Itu kehormatan, saudaraku. Amin. Itu kehormatan. Anda kerja keras, lalu Anda masih bisa mengambil bagian dalam bentuk uang loh. Uang itu akar segala kejahatan. Kalau soal uang kamu udah tidak benar, soal yang lain tidak akan benar. Betul? Ketika Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, setia dalam perkara yang besar. Itu soal duit, Pak. Lukas 16 itu. Bukan soal yang lain, bukan soal kecil, soal uang, soal mamon. Jadi kalau dirusak dulu pikirannya oleh ajaran kasih persepuluhan, dilipat gandakan, dirusak dulu, rusak semua, saudara. Anda ngerti itu? Rusak semua. Klaim janjinya, dia akan menumpahkan berkatnya, rekening makin isi penuh, dirusak otaknya. Mengerti nggak? Dan tapi kalau di sini Anda tidak seajar begitu. Nggak mikir ke situ. Bagaimana karaktermu diubah. Bagaimana kamu punya kerelaan mati buat Tuhan. Tapi kerja keras. Sekolah yang pinter. Yang giat. Berprestasi. Beda, saudara. Saudara melihat bagaimana Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi belajar tunduk kepada semua hukum-hukum. Dia belajar tunduk pada hukum-hukum. Tuhan Yesus. Belajar tunduk. Dia juga dibaptis. Oh, maaf, itu paling dahsyat tuh. Dia juga disunat. Dia juga dibaptis. Hebat tuh. Tetapi Tuhan menggeser hukum Taurat dari hukum legalitas menjadi hukum yang bersifat batinnya. Terutama di Injil Matius pasal 5. Misalnya kalau soal membunuh bukan menghabisi nyawa. Betul nggak? Membenci sudah membunuh. Berzina melihat lawan jenis mengingini. Bergerak syahwatnya. Artinya terbakar nafsunya, syahwat, bukan syafaat tuh, beda loh. Nanti jangan sampai salah sebut tuh. Mari kita menaikkan doa syahwat. Syafaat bukan syahwat, beda ya. Soal balas dendam, soal sumpah, soal meminjam dan meminta. Tuhan merubah itu. Juga tentu soal persembahan. Tuhan rubah. Nah sekarang kita kok mau digiring lagi seperti dulu. Ditambah lagi, dilipat gandakan, hancur minah. Paham nggak? Tuhan itu menggeser hukum legalitas Taurat itu menjadi bersifat batiniah. Oke, kalau tadi saya beri contoh-contoh soal sumpah, soal zina, soal meminta, memberi, meminjam. Orang minjam kepada kamu, kasih aja. Orang membenci kamu, kasih dia. Ngerti nggak, saudara? Juga tentu soal persembahan. Pasti batiniah sifatnya. Nah, berkenaan dengan persepuluhan, Tuhan Yesus mengkritik sikap orang Farisi yang tidak memiliki sikap batiniah yang suka membenarkan diri. Walaupun dia memberikan persepuluhan, kalau dia sikap batinnya bengkok, Allah mengatakan Allah tidak membenarkan dia. Baca nanti di Lukas 18:9-14. Kamu memberikan persepuluhan, hatimu bengkok, percuma. Betul nggak? Baca sendiri itu. Tuhan nggak menilai sama sekali. Karena jangan anggap persepuluhan bisa menopang hidup saudara. Bukan sikap batin yang baik. Nah di sini Tuhan Yesus menjunjung esensi Taurat. Esensi itu artinya inti Taurat. Inti Taurat dijunjung oleh Tuhan Yesus. Inti Taurat, bukan legalitasnya, intinya. Jadi hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sabat itu untuk manusia. Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk sabat. Kalau ada sabat, maksudnya supaya manusia berhenti kerja, istirahat, nyaman, bertemu keluarga, berbakti.
bukan manusia untuk sabat. Nangkep? Peraturan untuk manusia supaya tertib, bukan manusia untuk hukum. Hukum untuk manusia supaya tertib, bukan manusia untuk hukum. Persepuluhan untuk manusia, khususnya kalau di Israel untuk Lewi, supaya ada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Israel. Dengan persepuluhan itu ada solidaritas sosial, ada ibadah kepada Allah, ada hati yang dibentuk untuk membagi diri. Itu untuk orang Israel. Jangan kemudian jadi beban. Nah, orang Kristen lebih parah lagi, jadi alat intimidasi. Kalau nggak kasih perpuluhan lu dikutuk loh. Tapi kalau memberi, kamu akan dapat 30, 60, 100. Jauh lebih rusak. You bukan saja telah merusak esensi, merusak semuanya. Orang-orang Yahudi menjadikan hukum atau peraturan sebagai tujuan. Tidak lagi mengekspresikan kasih yang membuat seseorang menjadi benar di mata Tuhan. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk sabat. Berkenaan dengan persepuluhan, bagi orang Israel, persepuluhan untuk manusia, bukan manusia untuk persepuluhan. Saya ulangi, dengan adanya sabat, manusia bisa berhenti kerja, betul? Tenang, bisa bertemu keluarga, mengabdi kepada Allah. Bagi orang Israel, sabat itu mereka bisa bersekutu mengabdi kepada Tuhan. Ya, sabat diberikan untuk manusia, bukan manusia untuk sabat. Waduh, seolah-olah sabat lebih besar. Bukan begitu. Persepuluhan untuk manusia supaya ada keadilan sosial bagi masyarakat Israel. Orang Lewi bisa kerja untuk Tuhan. Yatim piatu, janda, orang asing yang miskin bisa hidup. Semua happy. Dan manusia yang memberikan persepuluhan, dia juga bahagia, dia dilatih membagi diri untuk Tuhan, untuk sesamanya. Jangan kemudian persepuluhan dirubah jadi Taurat. Kalau enggak, lo dihukum lo. Dikutuk lo. Tapi kalau dikasih, berlipat kali ganda. Jadi unsur kasihnya jadi rusak. Udah rusak bener-bener di sini. Rusak bener-bener. Aduh, jangan orang Kristen, orang Israel pun jadi rusak. Tuhan pun juga marah kan, di kitab Amos juga berkata begini. Kamu kasih persepuluhan, tapi kamu mengabaikan yatim dan janda-janda. Nanti di Maleakhi kita akan baca. Tuhan marahnya karena mereka mengabaikan janda, yatim piatu. Mereka membiarkan kawin campur, dukun-dukun. Tuhan marah, oke? Ini kita lihat yang terakhir, kita bahas itu. Di Yahudi saja, di Israel saja, memberikan persepuluhan gak disertai sikap hati yang benar dikritik. Sekarang orang Kristen yang mestinya sudah segenap hidup, masih persepuluhan, dijadikan Taurat, intimidasi, dan cara untuk memancing berkat. Rusaknya gak kira-kira. Sabat untuk manusia, ngerti? Supaya manusia dengan sabat itu bisa gak kerja. Betul gak? Istirahat dong, Pak. Budak-budak istirahat, semua senang dong, ketemu keluarga, betul? Bisa mengabdi bersama-sama di bait Allah atau di kemah suci, betul? Senang dong. Bukan manusia untuk sabat, sabat untuk manusia. Supaya manusia happy. Demikian pula persepuluhan, supaya orang lain bisa hidup, orang asing juga makan, janda yatim piatu bisa hidup, betul? Mereka juga bisa punya hati yang terlatih membagi diri, betul? Tuhan berkenan, betul? Amin. Lewi bisa mengerjakan ibadah kepada Allah di bait suci. Happy semua dong. Tapi kalau kamu memberi itu dengan hati yang gak rela, Tuhan pun marah. Walaupun orang Israel. Dengan sikap hati yang salah, Tuhan marah. Sekarang orang Kristen, jadikan itu Taurat baru. Lu gak kasih perpuluhan dikutuk lu. Lu kok malah kacau. Hah? Tapi kalau kamu beri 30, 60, 100. Esensinya jadi rusak sama sekali. Tuhan itu menggeser Taurat yang legalitas, formalitas lahiriah ke sikap batiniah. Dalam segala aspeknya. Termasuk persembahan dong. Kitanya soal persepuluhan. Bisa-bisanya loh. Jadi alat intimidasi. Nggak benar itu. Salah itu. Mate ma'au. Matilah aku maksudnya. Atau mate maho. Nangkap saudaraku? Ini kalau pendeta rendah hati dengar begini bertobat. Tapi kalau dia tidak rendah hati, dia marah. Kalau seandainya dia marah, saya mau tanya, apa alasan dia marah? Coba. Kalau dia bilang, oh Pak Eros nggak alkitabiah, mentang-mentang pinter, lalu otaknya dia memutarbalikkan kebenaran,
You duduk manis, saya kasih tahu. Segini banyak orang punya nurani pasti. You bikin pertanyaan, saya jawab. You bikin pertanyaan, saya jawab. Tertulis, saya nggak mau Anda berdiri. Kenapa? Saya nggak mau ada orang yang tidak pantas berdiri begini. Cuma mau menonjolkan diri, mau ngomong, saya udah kapok. Saya tukang berdebat di kelas, saya ngajar bukannya S1, S2, S3, dan saya ketua program doktoral. Kalau soal debat, kerjaan saya hari-hari. Tapi kalau debat sama anak SD, saya repot saya. Stres dan pertemuan ini rusak. Tulis, saya akan jawab. Makanya melengkapi khotbah ini, saya akan berbicara mengenai posisi kedudukan Israel dan orang Kristen. Udah ngawur-ngawur loh. Sekarang soal liturgi aja misalnya kita harus menari. Saya menari bisa. Terakhir di Singkawang saya disuruh menari menyanyi lagu suka-sukamu Tuhan. Lihat saya menari. Betul-betul menari. Semua pendeta ikut menari. Ayo menari. Saya panggil ke depan orang-orang. Menari di sini. Di depan. Tapi kan kita nggak harus menari tiap hari. Tiap kali mesti menari. Itu Israel Yahudi. Atau haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Allah Maha Besar Maha Kudus. Tuhan itu kan tidak diwakili dengan namanya. Sekarang kalau Anda misalnya gini, Erastus sungguh baik, Erastus. Tapi sama lagi nih, Erastus luar biasa. You jangan memuji nama Erastus. You baik sama gue udah cukup. Ngerti nggak? Amin. Nah Kristen tuh begitu mestinya. Mengenal Tuhan. Ucapan syukurnya. Mungkin nggak pakai haleluya, cuman tunduk, teduh. Itu sudah luar biasa. Dan sikap hatinya, kelakuannya, perbuatannya, itu irama pujian penyembahan. Itu yang benar. Nah, nanti akan saya khotbah terus soal begini. Juga dalam hal persembahan. Ya. Tuhan Yesus sangat sedikit berbicara langsung tentang persepuluhan. Hanya beberapa teks yang menyinggung persepuluhan. Itu pun ketika dia mengkritik orang Yahudi. Hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting hukum Taurat kamu abaikan. Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Itu yang kamu abaikan. Tuhan bicara soal persepuluhan. Tapi bukan menganjurkan. Justru dia mengkritik orang-orang yang memberikan persepuluhan. Tapi mengabaikan keadilan. Anda bisa ngerti nggak orang Kristen yang kasih persepuluhan. Tapi sama pembantunya sepenang-penang. Sama bawahan dia menekan. Utang nggak mau bayar. Paham nggak? Sama orang nggak mau mengampuni. Aduh yang begitu kok. Justru mesti yang diajar itu sikap batinmu tiap hari. Itu di sini kita belajar terus. Itu yang kita ngomongin terus. Nah, kita buka Maleaki. Karena Maleaki itu senjata ampuh. Itu rudalnya yang digunakan untuk mewujudkan praktek persepuluhan. Ya, bagi 3, 8 sampai 11 itu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Udah tahu dong? Aku akan mengusir bagimu belalang pelahap. Supaya jangan dihabisi hasil tanahmu itu kan. Ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit. Ini kan pasti di sektor agraris. Supaya binatang pelahap jangan menghabisi hasil tanahmu. Terus kalau bagi orang Kristen kan ini diartikan rohani. Artinya diartikan rohani itu di apa namanya. Kayak figuratif gitu boleh. Tapi saya mau ngomong ya, ini asli, orisinil itu binatang, belalang itu belalang beneran loh. Tapi itu gambaran Pak, nggak pakai gambaran yang ini. Tapi diartikan rohani, nggak ada arti rohani. Anda pasti nggak ngerti maksud saya ini. Coba dibaca dulu deh. Dibaca dulu. Bolehkah manusia menipu Allah? Ya. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam.
Tantangan untuk memberikan persepuluhan disertai ancaman berdasarkan pernyataan Maleakhi 3 ini dijadikan dalil untuk hidup dalam kelimpahan materi dan kenyamanan hidup di bumi. Makin hari kalau di gereja tertentu makin kuat, seolah-olah ini dalilnya orang diberkati. Dengan mengabaikan aspek yang lain, betapa jahat dan gobloknya. Bodoh. Anda nangkap maksud saya? Dijadikan dalil untuk hidup dalam kelimpahan materi dan kenyamanan hidup. Seolah-olah Tuhan nggak mau lihat yang lain, yang penting persepuluhan. Lalu saya berkati kamu. Nangkep nggak? Kesan itu dibangun terus. Yang penting persepuluhan. Gua nggak mau tahu yang lain. Gua berkati kamu. Seakan-akan itu jadi dalil untuk hidup dalam kelimpahan materi dan kenyamanan hidup. Dengan memberi persepuluhan, jemaat akan dihindarkan dari musibah pencurian, penyakit, hama, tanaman, belalang pelahap, dan sejenisnya, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau jemaat tidak memberi, maka ada ancaman, yaitu jemaat akan mendapatkan kutuk kemiskinan, dan segala kutuk yang lain. Dan mereka mendapat predikat pencuri, penipu, dan lain sebagainya. Jangankan 10%. You kasih 50% pun tetap nolong loh. Jangankan 50, 80% tetap nyolong, karena mestinya 100%. Apalagi kalau pendeta bilang gini, kalau kita bukan 10, 8 juga boleh lah. Wah, udah gila. Kalau kita teliti mengamati kitab Maleakhi, di sana kita temukan kitab ini ditujukan untuk umat Israel jasmani, bukan umat perjanjian baru. Maleakhi 1 ayat 1, baca. Maleakhi pasal 1 ayat 1, baca. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Untuk Israel. Jadi bukan untuk umat perjanjian baru. Lihat konteksnya, untuk Israel. Lalu Anda jawab, kita Israel rohani. Nah, apalagi kamu Israel rohani. Ya Pak, tapi kita Israel rohani. Lah, apalagi kamu Israel rohani. Kamu Israel jasmani aja sekarang udah bukan zamannya loh. Apalagi Israel rohani. Kan suka bandel. Tapi kita Israel rohani loh Pak. Apalagi Israel rohani. Israel jasmani aja bukan zamannya lagi loh. Apalagi Israel rohani. Kitab Maleakhi adalah kitab yang memuat kemarahan Tuhan terhadap bangsa yang tidak tunduk kepada Taurat. Mesti membaca dari pasal 1, 2, 3. Saya sudah perhatikan. Kitab kemarahan. Mereka mencemarkan korban dan para imam menghina Tuhan dengan korban yang tidak pantas. Itulah sebabnya Tuhan tidak senang dalam menerima persembahan mereka. Mereka bukan tidak memberikan persembahan loh. Memberikan persembahan secara tidak pantas yang satu. Jadi gini, kan kalau kambing domba nggak boleh dipilih. Jadi kalau lahir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jelek baik milik Tuhan. 1, 2, 3, 4. Bukan begini. Dari 10 yang jelek saya diambilin. Itu yang salah. Itu yang dikritik. Mereka bukan nggak memberi persembahan persepuluhan. Mereka memberi tetapi tidak pantas. Setuju? Yang kedua, kesalahan mereka di kitab Maleakhi, perhatikan. Bukan tidak memberi persepuluhan, bisa memberi persepuluhan, tetapi salah penggunaannya. Salah penggunaannya. Bisa saja tidak memberi persepuluhan atau memberi persepuluhan, tapi salah penggunaannya. Kalau tadi Anda tanya saya, kok Bapak tadi bilang belum tentu nggak memberi persepuluhan? Kan dikatakan kau bawa binatang buta, timpang, itu perpuluhan. Tapi you pilih yang buruk, tahu nggak maksudnya? Atau yang kedua, imam-imamnya diomeli. Kamu salah menggunakan, karena yatim piatu, janda-janda orang asing tidak kamu perhatikan. Baca semua, kalau Anda nggak tahu, saya kalau membaca satu persatu waktunya habis. Baca semua. Berarti salah penggunaan, mismanagement. Bawa ke perbendaharaan rumahku. Saudara-saudara makan di rumahku. Makan itu bukan hanya untuk Lewi, tapi juga untuk orang asing, untuk janda-janda yang dikritik di situ tidak mendapatkan perhatian sepantasnya. Tuhan sungguh-sungguh murka kepada imam yang menerima korban dan persembahan termasuk persepuluhan. Para imam adalah orang-orang yang harus menyampaikan firman Tuhan kepada umat, tetapi tidak melakukan tugas dengan benar. Itu dalam Maleakhi 2 ayat 6-9. Tidak karuan, khotbahnya tidak benar, tidak mengajar. Selain itu juga bangsa Israel melakukan kawin campur.
udah kawin campur, ada perdukunan. Itu kemarahan Tuhan luar biasa. Bangsa itu telah menyanyiakan orang tertindas, para janda, yatim piatu, buruh, dan orang asing yang di tengah-tengah mereka. Ini semua kitab Maleakhi isinya begini. Saya ringkaskan buat saudara. Seharusnya persepuluhan juga digunakan untuk memperhatikan hidup mereka. Rupanya terjadi penyalahgunaan persepuluhan. Jadi mismanagement. Rupanya terjadi penyalahgunaan persepuluhan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah memberikan persembahan persepuluhan atau kemungkinan besar. Tetapi mereka tidak menggunakannya dengan benar. Bisa jadi pula mereka memberikan persembahan persepuluhan tetapi tidak sepenuhnya. Jadi bukan nggak memberi persepuluhan, tapi tidak memberikan persepuluhan secara pantas. Atau yang kedua, mismanagement. Dari pernyataan Tuhan tersebut hendak disampaikan pesan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan sudah berbuat baik. Hal ini sejajar dengan pernyataan Tuhan sebelum memberi 10 perintah. Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari perbudakan Mesir. Bukan melakukan dekalog 10 perintah baru dibebaskan. Tapi sudah dibebaskan maka harus hidup sesuai Tauratnya. Jadi betapa liciknya kalau Maleakhi 3 digunakan untuk memancing. Anda memberi persembahan, bukan memberi persembahan supaya diberkati. Anda sudah diberkati, Allah sudah menunjukkan kesetiaan, maka kamu harus setia. Ujilah aku dalam teks aslinya, Anda ngerti. Aku sudah membuktikan, kamu lihat. Bukan ke depan, ke belakang. Bukan ke depan, kamu kasih, ntar gue kasih. Kamu lihat kesetiaanku. Tapi bangsa itu memberontak. Walaupun aku sudah bersetia, tapi kamu tidak setia. Baca di kitab Maleakhi begitu. Bukan kamu memberi supaya kamu diberkati. Kamu sudah mendapatkan Allah yang setia. Kamu patut setia. Aku sudah menunjukkan kesetiaanku. Kamu uji, kamu buktikan aku sudah setia. Kamu harus wajib setia. Kalau dikaitkan dengan Roma 12 ayat 1 dan 2. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup dan kudus dan berkenan. Demi kemurahan Allah artinya aku sudah berkemurahan. Berangkat dari kemurahanku. Berangkat aku sudah baik. Beri persembahan. Bukan begini. Beri persembahan aku akan memberkati kamu. Ya enggak gitu. Salah bener itu. Betapa parahnya salah orang-orang. Sampai kita nggak habis pikir. Kok sebegitu berat. Begitu parah kesalahannya. Dan herannya dari dulu jarang orang ngomong seperti ini. Bukan saya menunjukin ini loh paling baik, enggak. Saya frustasi. Kalau dari dulu ada orang bicara seperti ini, ada banyak dosa yang bisa dihindarkan, saudaraku. Ada banyak kesalahan yang bisa dihindarkan, saudaraku. Ujilah aku tidak bermaksud menguji Tuhan. Semata membuat game, coba kita lihat Tuhan memberkati enggak. Aku sudah setia. Bangsa itu bangsa yang tidak dengar-dengaran. Baca seluruh kitab Maleakhi. Bukan aku akan setia, aku sudah setia. Kamu lihat tindakan-tindakan nenek moyangmu. Aku sudah menunjukkan kesetiaan, tapi tidak setia mereka. Tapi aku tetap setia. Kita tidak menerima praktek persembahan persepuluhan secara mutlak sebagai kewajiban. Tapi kita hanya mempertimbangkan angka itu. Kalau dalam kitab Maleakhi nampak bagaimana Allah telah menunjukkan kesetiaan kepada bangsa Israel. Tapi bangsa itu tidak meresponi kesetiaan Allah secara pantas. Dan hal itu melukai hati Allah. Allah mengendaki agar bangsa Israel sebagai umat yang telah dikasihinya. Menunjukkan ketaatan sebagai langkah setianya. Termasuk memberikan persembahan persepuluhan. Aku telah setia, tunjukkan kesetiaanmu. Termasuk memberikan persepuluhan. Jadi sangat naif kalau kita hanya mengambil hal persepuluhan tapi melepaskan dari konteksnya. Ketika Allah berkata ujilah aku, tidak bermaksud untuk menguji Allah, tapi untuk menunjukkan kesetiaan yang Allah telah buktikan kepada bangsa tersebut. Lalu kalau kita orang Kristen cuma mengutip persepuluhannya, itu ada banyak kasus. Soal kawin campur, soal menyembah berhala, soal bertenung, soal ketidaksetiaan Israel. Loh kok nggak diambil? Kok cuma persepuluhan yang diambil? Lalu kalimat ujilah aku dikenakan untuk yang salah. Jadi saudara yuk kita buktikan yuk, kita uji-uji yuk, coba yuk kita buktikan yuk. Aduh, Anda masih bersama nggak?
Anda ngerti gak itu kebodohan yang luar biasa? Lagi pula Allah sudah memberikan kita segala anugerah, berkat, keselamatan. Gimana kita mau menguji Tuhan? Coba aku kasih persekutuan diberkati enggak? Lah anak tunggalnya diberikan, anak kesayangannya saya diberikan. Lah apa artinya berkat jasmani? Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia dadani. Kamu lebih burung dan bunga-bunga itu. Berarti enggak saudara? Burung pipit, 2 ekor seduit, mata uang paling kecil. Nah, burung pipit yang murah dijaga Tuhan, tidak seekor pun jatuh walaupun dia murah. Apalagi kamu lebih dari burung pipit. Anda bisa ngerti ini? Kok malah ini? Kita uji, kita kasih Tuhan, kita uji, dia akan limpahi. Oke, kita uji. Oke, 1/10 ya. Mau duitnya kemana? Yang ngomong, yang dapat, ngerti nggak? Buset dah, capek deh saya dengernya. Paham nggak maksudnya? Anda belum tahu maksud saya, tahu kan? Ayo uji kasih 10%. Uji, kamu diberkati. Oke, kita uji. Lalu siapa yang kasih duit itu? Seandainya kemudian usaha Anda jatuh, bangkrut, jadi miskin, kita bisa nuntut nggak? Udah nggak bisa bayar kredit card. Udah, aduh nggak puluhan ratusan juta. Kreditnya dibayarin orang lain. Dia mesti cari duit untuk bayar persepuluhan. Gila bener. Udah nggak bisa ngerti saya. Bener-bener nggak bisa ngerti dah. Kau pikir Tuhan tuh kayak tukang kredit apa? Kayak debt kolektor. Ayo kasih persepuluhan. Uji Tuhan akan berkati. Uji. Bendaranya itu. Masuk banyak nggak? Betul dulu. Kasih berbulan. Akan berkati. Allah akan tempatkan ganda. Lipat gandakan. 30, 60, 100. Buktikan kasih. Banyak yang datang. Udah. Lalu gereja jadi besar. Siapa gembalanya? Erastus. Dia terangkat itu bisnisnya. Dia bisa naik mobil mewah. Gara-gara itulah saya sampai, ya ilah naik mobil kalau hasil kolektor gue ada mendingan gak naik mobil rasanya deh. Walaupun saya berat untuk naik mobil dari uang jemaat, karena saya juga kemana-mana ngurusin jemaat, bukan ngurusin diri saya sendiri kok. Saking stresnya kondisi seperti ini. Saudara, kalau begitu kita dilarang memberi persepuluhan Pak, segenap hidup. Jadilah orang yang sehat, banyak duit, ya, sukses. Ayo kita menangkan Indonesia dengan seluruh potensi yang kita miliki. Kalau Anda bukan jemaat yang saya layani di gereja di mana Anda ada, belalah. Kalau itu betul-betul pekerjaan Tuhan, belalah. Jangan pakai persepuluhanmu, segenap hidupmu. Jadi kalau sampai ada orang bilang, Pak Eras menentang persepuluhan, saya bukan menentang persepuluhan. Saya menentang manipulasi-manipulasinya. Supaya kamu memberikan 100%, bukan 1/10. Tolong berkati. Amin.